Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah amma ba'du. Jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kemarin kita sampai pada hadis 110 tentang baju zirah atau baju perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hadis 110 tersebut dikisahkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terdesak dengan kondisi paling kritis tatkala perang Uhud. Nabi kemudian mengajak para sahabat untuk mundur dan menyusun strategi di lereng-lereng perbukitan Uhud atau Gunung Uhud, ya. Dan Gunung Uhud adalah salah satu benda di surga yang juga ada di bumi. Di samping ada ma'u Zamzam, air Zamzam, kemudian Hajarul Aswad, kemudian sungai Efrat, sungai Nil, ya, buah tin, buah zaitun. Waktu itu Nabi kita yang sudah dalam keadaan lemah, luka-luka, mencoba memanjat lereng Gunung Uhud namun tidak sanggup. Maka kemudian Talhah, ya, mengambil posisi tepat di bawah Nabi dan menyediakan pundaknya untuk Nabi injak supaya Nabi bisa naik ke atas, bagian agak atas bukit Uhud. Maka melihat jasanya Talhah ini, Nabi kemudian berkata apa? Aujaba Talhah, Talhah pasti masuk surga. Apakah kondisi Talhah waktu itu baik-baik saja? Jawabannya tidak. Kondisi Talhah waktu itu juga sedang dalam keadaan terluka parah. Lebih dari 30 lubang di tubuhnya, ya. Tapi masih sanggup untuk naik ke lereng gunung dan memandu Nabi, menyediakan pundaknya agar Nabi bisa naik. Maka wajar Nabi katakan apa? Talhah wajib masuk surga. Dengan kondisi yang terdesak tersebut, Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya mengejar. Di sebelah Talhah ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga ikut membantu Nabi, memegang dari arah samping supaya Nabi enggak jatuh. Lalu Nabi berkata, "Wahai Sa'ad, panahlah mereka." Lalu Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, yang aku pegang tinggal busur, anak panah udah enggak ada, udah habis." Ya. Yang nempel di punggungku, padahal Sa'ad itu juga sedang terluka parah, dan di punggungnya itu nancep 5 anak panah. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa anak-anak panah lagi, tinggal busurnya tok. Maka Nabi kemudian mematahkan anak-anak panah yang menancap di tubuhnya Sa'ad itu, dipatahkan. Berarti ujungnya sekarang tajam atau tumpul? Tumpul, ya. Pertama, dia berkurang panjangnya sehingga tidak seimbang. Yang kedua, ujungnya tidak tajam lagi tapi tumpul. Dipatahkan oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, "Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya." Ini ungkapan Arab, ya. Ungkapan untuk sungguh-sungguh gitu loh, ya. Panah mereka, wahai Sa'ad. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, ini anak panahnya sisa 2/3 dan tumpul gitu loh, gimana?" Kata Nabi, "Ucapkan bismillah. Qul bismillah." Baca bismillah, kemudian tembakkan ke arah mereka. Maka Sa'ad kemudian mengucapkan sebagaimana yang Nabi perintahkan, bismillah. Lalu mengarahkan anak panah tadi ke prajurit-prajurit Khalid yang mencoba mengejar ke bukit Uhud.
ketika anak panahnya masih normal, tajam ujungnya, satu tembakan Sa'ad bisa membunuh 1 sampai 2 musuh. Uniknya ketika panahnya udah patah, tumpul, dan ini atas perintah Nabi, maka satu tembakan Sa'ad bisa menjatuhkan 3 musuh sekaligus. Melihat hal tersebut, Khalid kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Berhenti semua, berhenti. Ada satu orang ngeyel, kenapa komandan berhenti? Tak gas baik. Dia maju, tembak lagi sama Sa'ad, plus sampai tembus ke belakang itu. Anak panahnya membunuh 2 orang lagi di belakangnya. Kata Khalid, apa saya bilang? Berhenti kita. Khalid waktu itu belum masuk Islam ya. Berhentilah. Aku khawatir kalau kita tetap maju, habis semua pasukan kita dengan panahnya Sa'ad. Dan waktu itu Nabi mengenakan apa? Baju besi yang berlapis 2 lapis. Jadi berat, maka Nabi agak susah untuk naik ke bukit Uhud ya. Kemudian hadis yang kedua dari bab baju perang Nabi, dari Sa'ib an Sa'ib ibni Yazid, dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani, bahwa Nabi ketika perang Uhud pakai 2 lapis baju perang. Qad zahara bainahuma, ya, satu sama lain saling menutupi. Ya, satu sama lain saling menguatkan. Ya, wallahu alam. Baik, kita masuk bab 16 tentang topi besi. Ini juga pendek babnya ya. Topi besi Nabi. Topi besi dalam bahasa Arab disebut dengan mighfar. Ya, mighfar yang artinya penutup. Makanya Allah punya sifat ghafir, menutupi dosa-dosa hambanya. Ya. Nah, topi besi bahasa Arabnya tadi apa? Mighfar. Asal katanya ghafara. Mighfar itu isim alat, ya, topi untuk menutupi kepala. Makanya Allah punya sifat apa? Ghafir, menutupi dosa-dosa hamba. Ya. Nah, topi besi Nabi, ya, terbuat dari campuran besi dan atau baja untuk melindungi kepala beliau dari tebasan musuh atau tembakan anak panah. Hadis 112. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, peristiwa Fatu Makkah ya, waktu itu Nabi pakai helm besi, ya, untuk safety gitu loh. Mana tahu ada musuh yang bersembunyi ya kan, kemudian memanah Nabi dari belakang. Siapa nama Presiden Amerika yang tewas ditembak ketika naik mobil? John F. Kennedy. Ya, ditembak. Lalu prajurit pasukan-pasukan pas pampresnya mencoba mengumpulkan otaknya yang berceceran. Ya, nggak berapa lama dia tewas. Artinya Nabi bukan seorang laki-laki pengecut, tapi Nabi safety first, cari aman dulu. Dari apa? Dari tembakan musuh berupa anak panah, lemparan tombak, lemparan batu, pukulan pedang dan semisalnya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari bab ini sebelum kita masuk ke rincian hadisnya, demikian pula halnya kita ketika berkendara, safety first. Apalagi kita berkendara melewati jalanan yang apa namanya, jalan utama gitu ya, jalan raya gitu ya, banyak lalu lalang kendaraan, kemudian penerangan jalan tidak ada, gelap, maka safety first, gunakan helm. Peci tidak bisa melindungi kepala, ya, peci tidak bisa melindungi kepala ketika jatuh, pakailah helm.
Dan pastikan diklik. Safety first. Apalagi ini jalan apa nih? Jalan apa namanya nih? Jalan Bantulan, ya. Kemudian masuk jalan Godean, ya. Itu kan jalanan yang tergolong rame ya, lalu lalang kendaraan ya. Nah, saya agak-agak khawatir gitu melihat jamaah Masjid Al-Aman keluar dari masjid naik motor nggak pakai helm. Bukan masalah dekat atau jauh. Bukan masalah dekat atau jauh loh, bukan. Tapi masalahnya aspal tidak ada yang lembek. Setahu saya di provinsi manapun di Indonesia ini aspal tidak ada yang sifatnya lentur. Ya, jadi tolong gunakan helm, safety first. Kita tidak tahu loh kapan musibah itu datang, tapi kita bisa minimalisir. Kalaupun dia terjadi, kita bisa meminimalisir dampaknya, minimal kepalanya aman. Baik, faqila lahu, lalu ada yang mengadu kepada Nabi, ini intel Nabi ya, intel mata-mata, berkata kepada Nabi memberikan laporan, hadza ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Wa Rasulullah, ya, Ibnu Khattal ini buronan, most wanted. Ya, jadi ketika Nabi masuk Fatu Mekah, semua orang diampuni Nabi, dimaafkan Nabi kecuali 10 orang. Salah satunya Ibnu Khattal ini. Ada Ibnu Khattal disebutkan di situ, ada Ikrimah bin Abu Jahal disebutkan di situ. Ya. Dan orang-orang yang lain. Totalnya ada 10 orang yang tidak Nabi kasih maaf, meskipun nanti 4 diantara mereka akhirnya dimaafkan, 6 sisanya dibunuh. Nah, termasuk Ibnu Khattal ini, ada yang intel Nabi, mata-mata Nabi kasih nama Rasulullah. Ibnu Khattal, dia bersembunyi dia, karena dia tahu namanya masuk daftar list orang yang wajib dimanapun ketemu harus dieksekusi. Dia pinter, dia nyelinap ke kiswah Ka'bah. Nah, dia nyelinap ke kain penutup Ka'bah, bergelantungan dia di situ. Pinter dia ini, kenapa? Karena tidak boleh menumpahkan darah di area Masjidil Haram, apalagi Ka'bah. Nah, jadi meskipun dia musyrik, dia tahu keutamaan Ka'bah ya. Nah, dia bergantungan bersembunyi. Mata-mata Nabi ngasih tahu. Jadi mata-mata tadi sebenarnya mau mengeksekusi tapi ragu-ragu. Waduh, iki pelataran Masjidil Haram ya. Malah dia bersembunyi pakai kiswah Ka'bah. Wah, inyong ya rawan ya ki. Kasih laporan sama Nabi. Ya Rasulullah, Ibnu Khattal yang masuk daftar eksekusi sembunyi dari kiswah Ka'bah. Saya bingung mau harus ngapain. Apa jawaban Nabi? Faqala, Nabi berkata, uqtuluhu, ora usah digagas, sikat baik. Jadi pada waktu itu Nabi bikin hukum pengecualian. Hukum pengecualian. Hukum asalnya nggak boleh ya. Jangankan membunuh, ya, menzalimi orang lain aja nggak boleh loh. Apalagi di tanah haram, apalagi di Ka'bahnya, tentu sangat-sangat terlarang. Bahkan di tanah haram itu menzalimi binatang aja kita tak boleh, ya toh? Apa contohnya? Nah, ini jemaah-jemaah Bapak Ibu yang mungkin nanti beberapa waktu lagi mau berangkat umrah, saya ingatkan di sini, jangan ganggu burung merpati yang ada di pelataran sana. Banyak konten-konten kreator demi kontennya dia melanggar larangan. Celakanya pembimbingnya nggak ngasih paham, nggak ngasih ilmu, malah ikut-ikutan ngerekam. Jadi dia berlari di mana? Di kerumunan burung merpati. Dengan lenggak-lenggoknya, jilbab yang dikibaskan, sendal yang ketinggalan. Lalu burungnya gimana? Terbang kan? Dikasih backsound musik. Allah ya Rabbi. Puluhan juta berangkat kok malah kayak begitu. Termasuk bab yang terlarang di sana. Ya. Mengganggu dengan sengaja burung merpati. Bukan hanya burung merpati, semua hewan. Kecuali memang hewan yang layak dibunuh. Misalnya apa? Nyamuk. Iya kali nyamuk nempel, tanah haram, ya udahlah biar aja dia perbaikan nutrisi, ya enggak juga. Ya. Kata Nabi apa? Uqtuluhu. Eksekusi dia.
Baik. Ibnu Khattal itu siapa? Dikatakan ahli sejarah Ibnu Khattal adalah buronan di kota Mekah. Dikarenakan apa? Tadinya dia masuk Islam oleh Ibnu Khattal ini. Ya, dijelaskan di sini, wa yuslim, dia pernah masuk Islam. Kemudian budak dia juga masuk Islam. Jadi dia sebagai majikan masuk Islam, budaknya juga masuk Islam. Ternyata Islamnya cuma sebentar. Dia murtad kembali. Kemudian budaknya ini yang tidak mau diajak murtad, dia bunuh. Berarti membunuh seorang muslim kan? Maka Nabi tidak kasih ampun, ya, wajib dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah, yang mengeksekusi adalah Abu Barzah al-Aslami, ya, wallahu alam. Baik, berikutnya hadis 113, sama dengan hadis sebelumnya, ya, jadi tidak perlu saya bacakan karena teks hadisnya sama. Faedah terakhir yang bisa kita petik dari bab ini, Nabi masuk kota Mekah pakai apa tadi? Topi besi, helm besi. Pertanyaannya, berarti Nabi masuk ke kota Mekah statusnya ihram atau bukan ihram? Bukan ihram, karena pakai apa? Topi besi. Tidak mungkin Nabi kalau statusnya ihram pakai penutup kepala, ya. Orang yang ihram boleh nggak pakai penutup kepala? Tak boleh. Topi, sorban, peci, topi besi nggak boleh. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa status Nabi ketika masuk ke kota Mekah tidak sedang ihram, ya. Masuk bab 17. Ini pendek-pendek babnya ini. Sorban Nabi, bahasa Arabnya imamah. Ya, bahasa Arabnya apa? Imamah. Yang kata dasarnya imamah ini berarti penutup kepala. Yang namanya sorban itu beragam jenisnya. Ya, yang namanya sorban beragam jenisnya. Kalau imamah, ya, yang kita bahas ini imamah, maka bentuk sorbannya adalah sorban bunder. Ya, sorban yang bentuknya apa? Bunder. Kayak gimana sih bentuknya? Nah, mirip kayak punya orang India. Gimana bilangnya? Ya, bisa dibayangkan lah ya. Ini tuh. Nah. Warnanya putih. Ini kalau ditinjau dari bahasanya. Ya, warna putih, bunder. Kemudian ada pula yang namanya ada pula yang namanya ghutrah, lalu shimakh. Bedanya apa? Ya. Kalau ghutrah itu warna putih yang bentuknya segitiga, kemudian biasanya dikencengkan pakai warna hitam. Pita warna hitam, apa namanya? Ya, pita sih kalau kita bilangnya, ya. Perekat warna hitam itu. Sementara shimakh itu yang jenengan sering lihat Syekh Saudi, warnanya merah putih. Nah, yang sering dipakai begini tuh loh. Kalau ngimami sholat, ngisi kajian, ya, jenengan kalau ikut kajian berbahasa Indonesia di pintu 19 Masjid Nabawi, nah itu kan ada pengisi dari Indonesia. Ustaz siapa? Ustaz? Ayo, siapa ulama Indonesia yang diberi izin untuk mengisi kajian berbahasa Indonesia di pintu 19 Masjid Nabawi? Ustaz Ariful Bahri, ya. Nah, itu kajian ba'da maghrib setiap hari. Nah, jangan kalau umroh
Nah, habis usahakan sholat maghribnya dekat-dekat pintu itu, gate 18 19. Ya, pintu 19 itu Ustaz Ariful Bahri, kalau pintu 18 Syekh Abdul Razak. Iya. Nah, pakai itu beliau. Ya. Namanya apa? Shimagh. Warnanya itu merah putih begitu. Ada yang biru putih dan semisalnya. Ya. Nah, pada bab ini dirinci oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi tentang warna sorban Nabi dan bagaimana Nabi memakainya. Nanti baru kita jelaskan apa hukum memakai sorban, apakah disunnahkan, kemudian ketika sholat bagaimana dan semisalnya ya. Hadis 114 dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada Fatu Makkah. Wa alaihi imamatun sauda. Waktu itu Nabi pakai imamah sorban warna hitam. Loh, Ustaz, tadi di bab topi besi dikatakan ketika Nabi masuk kota Makkah Nabi pakai topi besi. Kenapa di bab ini? Bab setelahnya kok dikatakan Nabi masuk kota Makkah pakai sorban hitam. Yang benar sendi. Yang benar yang mana? Maka Syekh Abdul Razak merinci di sini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi pakai topi besi lalu dipakaikan apa? Sorban. Karena sorban itu budaya Arab. Jadi meskipun pakai topi besi untuk menunjukkan orang Arab, nah pakai sorban itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pas awal masuk Nabi pakai topi besi, setelah dirasa aman Nabi lepas topi besinya kemudian diganti dengan sorban. Ya, ada dua kemungkinan. Dan waktu itu sorban Nabi berwarna hitam. Ternyata hadis tentang sorban Nabi berwarna hitam hanya ada di kejadian Fatu Makkah saja. Ya, sebab di lain kesempatan sorban Nabi itu mayoritas putih. Ya. Adapun Nabi pakai sorban hitam hanya pada peristiwa Fatu Makkah ini saja. Ya. Plus Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau menceritakan bahwa tatkala Fatu Makkah nyaris seluruh sahabat-sahabat yang pakai sorban itu warna putih semua. Sorban putih. Jadi Nabi yang pakai warna hitam, ya. Dan sorban tersebut tetap Nabi pakai, ya, di hadis berikutnya kata Jabir, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal minbari wa 'alaihi imamatun sauda. Kemudian Nabi naik ke mimbar di Masjidil Haram itu masih tetap memakai sorban hitamnya, kemudian berkhutbah. Apa khutbah Nabi waktu itu? Ini kisahnya luar biasa ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu pemaaf. Di hadapan beliau duduk bertekuk lutut orang-orang kafir Quraisy yang dulu memfitnah beliau, memerangi beliau, mengusir beliau, mengejek beliau, melempari beliau, membunuh sahabat-sahabat beliau, menyiksa sahabat-sahabat beliau. Sekarang kondisinya terbalik. Nabi yang berdiri, mereka yang bertekuk lutut. Mereka menunggu eksekusi dan mereka sudah menganggap kayaknya kita bakal dihukum mati semua. Nabi berdiri kemudian berkata kepada mereka. Waktu itu ada Abu Sufyan. Nabi berkata kepada mereka, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Abu Sufyan dengan pinternya ngerayu Nabi. Karena Abu Sufyan itu pinter ngomong. Apa kata Abu Sufyan? Anta akhi wa anta bena akhi. Engkau adalah saudara kami dan anak dari saudara kami. Oh, saiki ngomong sedulur. Ya, biyen ora tau ngono. Begitu ke pojok baru bilang apa? Saudara kami. Anak dari saudara kami juga. Nabi senyum. Kemudian Nabi berkata apa? Aku memaafkan kalian sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya.
mendengar ucapan Nabi seperti itu, sebagian mereka yang tadinya ketakutan atau masih emosi atau apa, jatuh air mata mereka, mengakui keagungan akhlak seorang Muhammad yang dulu mereka pukuli, mereka lukai, mereka usir, mereka ludahi, mereka rencanakan untuk dibunuh. Justru ketika Nabi sedang berada di puncak-puncak kekuatan, memberikan maaf. Ini maaf yang tertinggi. Ketika punya kesempatan untuk membalas, justru malah memaafkan. Memaafkan tapi nggak bisa membalas, ya itu maaf yang biasa itu. Piye maaf yo, ya piye meneh. Nah, ya, orang bisa balas soalnya. Ya. Ini punya kekuatan penuh untuk membalas. Yang mau dibalas pun orangnya sudah lemah, tapi dia memaafkan. Nah, ini tingkatan maaf yang paling mulia. Nah, untuk semakin menjatuhkan mental mereka ini, Nabi panggil Bilal. Ya Bilal, ta'al, kum, ta'al. Bilal, berdiri, sini. Ada apa ya Rasulullah? Naik ke batu itu. Jadi ada sebuah batu yang meninggi sedikit, yang mana bebatuan tersebut tidak boleh dinaiki kecuali oleh satu orang yang ditugaskan untuk memberikan pengumuman penting. Dan mereka semua sudah sepakat, barang siapa yang berani-berani naik ke bukit itu, naik ke batu itu tanpa ada pengumuman penting, halal untuk dibunuh. Udah. Nah, Nabi panggil Bilal sini. Ente mau bikin gondok mereka enggak? Naik tuh ke batu itu, naik. Untuk apa wahai Nabi? Kumandangkan azan. Jadi waktu itu kejadiannya sebelum sholat zuhur. Kumandangkan azan. Nah, Bilal naik, tapi sambil memandang orang-orang Quraisy. Bilal masih takut gitu loh. Kita tanan apa ora? Gege aku dipanah iki malah. Kata Nabi, naik. Bilal naik pelan-pelan. Waktu itu muram durjalah wajah orang-orang kafir Quraisy. Mereka gak bisa ngapa-ngapain. Satu, yang makin bikin mereka gondok adalah Bilal bukan mengumumkan tentang sesuatu yang mereka sukai. Bilal mengucapkan kalimat yang paling mereka benci. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka benci banget itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka benci banget. Maka jatuh mental mereka. Ini apa namanya? Sepenggal kisah dari peristiwa Fatu Mekah. Adapun kisahnya bisa jamaah murojaah di kajian kita yang sebelumnya, Sirah Nabawiyah ya, fikih Sirah Nabi, masih ada mungkin rekamannya ya. Baik, hadis 116 sama dengan 115, saya lewati saja. 117, bagaimana cara Nabi memakai sorban. An Nafi, dari Nafi maulanya Ibnu Umar, an Ibnu Umar, ini sudah saya sebutkan ya faedah kemarin ya. Riwayat Ibnu Umar yang paling sahih adalah dari Nafi ya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atamma sadala imamatahu baina katifaihi. Ya, kata Ibnu Umar apa? Nabi jika memakai sorban, caranya adalah beliau menjulurkan ujung sorbannya begini, ngelancip begini di antara kedua bahu. Baik dengan cara sorban cuma dipakai gini aja, celek gitu ya. Jadi kalau sorban itu bentuknya segitiga ya, segitiga. Nah begini. Yang lurusnya dipakai, ada. Nah yang segitiga ujungnya itu di antara kedua bahu. Ini cara pertama, yang paling simpel, orang perlu ngelungker-ngelungkeri. Cara kedua adalah yang dimaksud dari hadis ini, Nabi menjatuhkan ujung sorban itu di antara kedua bahu beliau, yakni setelah diikat. Ini model Yaman. Kalau model begini saja itu model orang-orang Uni Emirat ya, Arab dan sekitarnya. Adapun yang model diikat kemudian ada ekornya di belakang, gitu ya. Nah ini modelnya orang-orang Yaman. Hadis ini masuk juga
Ya, jadi Nabi letakkan di antara kedua bahu beliau. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi isabatun dasmaun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para manusia, ya, memakai lilitan sorban di kepala beliau dan berwarna hitam. Baik, sekarang kita bahas tentang hukum memakai sorban. Sunnahkah atau bagaimana? Gitu ya. Baik. Apalagi ketika sholat. Sebab beredar hadis-hadis palsu. Di antaranya sebagaimana dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, sebuah hadis palsu. Contoh, salatun bi'imamatin khairun min 25 salatan bila imamatin. Salat dengan imamah sorban lebih utama 50 kali lipat, atau 20 kali lipat ya, dibandingkan salat tanpa memakai sorban. Kemudian hadis palsu berikutnya, jumu'atun bi'imamatin, salat Jumat pakai sorban, khairum min 70 jumu'atan bila imamah, lebih utama daripada salat Jumat tanpa bersorban sebanyak 70 kali. Nah, jawabannya ya, kedua hadis ini sama-sama hadis maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu, bukan lagi dhaif. Kalau dhaif lemah, masih ada kemungkinan diamalkan, ya. Tapi karena hadis yang maudhu', tidak ada celah bagi kita untuk meyakini teks hadis ini. Kenapa bisa maudhu'? Karena perawi-perawi pada kedua hadis tersebut terkenal orang-orang yang tadlis, yang suka membuat hadis-hadis karangan, ngarang-ngarangan dulu, ya. Yang suka mengarang-arang hadis. Dan kebetulan dua perawi yang sama-sama dilemahkan ini itu berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman. Maka jangan heran, hadis palsu tentang Habib paling banyak dari Yaman. Ya. Keutamaan-keutamaan Habib, keutamaan-keutamaan keturunan Nabi paling banyak itu dipalsukan sama orang-orang Yaman, terutama dari Bani Tarim. Sampai-sampai pasir dari Tarim pun kata mereka berkah. Tiang masjid itu berkah, subhanallah. Udah melebihi kota Makkah ini. Bahkan sampai ada jenaka gitu. Bayi yang baru lahir di kota Tarim langsung jadi wali. Enak bener ya. Nah, lantas bagaimana sih kita mendudukan hukum sorban ini ya? Baik. Pada asalnya ya, sorban itu sebagaimana hukum pakaian yang lain, sebagaimana topi, sebagaimana gamis, sebagaimana sarung, sebagaimana jubah. Ya, dia termasuk perkara kebiasaan. Hukum asalnya halal. Ya, mubah dan halal hukum asalnya. Hukum asalnya begitu. Lalu kenapa Nabi pakai sorban? Jawabannya karena tradisi orang-orang Arab pakai sorban. Jadi sorban itu bukan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum asalnya dia adalah pakaian adat orang-orang Arab. Oke? Itu hukum asalnya. Tapi ingat, hukum asal kan bisa berubah. Makanya Syekh Fauzan, Syekh Nasruddin Al-Albani, Syekh bin Bas itu menjelaskan, mereka semua sepakat hukum asal sorban adalah mubah, bukan sunnah yang dianjurkan, bukan, tapi mubah, boleh-boleh saja. Hukum ini bisa berubah menjadi apa? Menjadi dianjurkan, menjadi sunnah jika daerah tersebut atau lingkungan tersebut terbiasa laki-lakinya pakai sorban dan dianggap sebuah kemuliaan,
apalagi jika itu dianggap sesuatu yang pantas dipakai oleh seorang alim, seorang penuntut ilmu, seorang imam masjid, seorang syekh, seorang guru. Jika di desa tersebut, di kampung tersebut, di wilayah tersebut memang seperti itulah seharusnya berpakaian orang-orang yang menjaga adab, menjaga marwah dirinya, pakai, disunnahkan. Berarti berubah ya hukumnya ya? Berubah. Namun ingat, mubah juga bisa berubah menjadi makruh tanzih. Makruh kalau kita bilangnya makruh ya. Jika di lingkungan tersebut dianggap aneh kalau pakai sorban. Masuk syuhrah nanti, pakaian yang nyeleneh, pakaian yang menyelisihi orang-orang. Jika lingkungannya tidak bisa mengadopsi sorban, ya udah nggak usah dipakai. Ya. Nah, jadi hukumnya fleksibel, ya, menyesuaikan uruf setempat. Nah, selanjutnya lalu bagaimana ketika sholat? Ada nggak keutamaannya? Tadi sudah kita sebutkan 2 hadis palsunya ya. Namun ingat, apa hukum memakai penutup kepala ketika sholat bagi laki-laki? Iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencantumkan dalam kitab Syarhul Mumti sebuah riwayat bahwa qad sabaqa athara Ibnu Umar annahu qala li maulahu Nafi'. Telah masyhur riwayat yang menceritakan kisah Ibnu Umar yang berkata kepada maulanya, mantan budaknya Nafi'. Apa kata Ibnu Umar? Atakhruju ilan nasi hasiran ra'sah. Wahai Nafi', engkau keluar ke kerumunan manusia tanpa pakai penutup kepala. Apakah engkau mau keluar menemui orang-orang tanpa pakai penutup kepala? Nafi' berkata, nggak sudi saya. Nggak sudi saya ketemu orang-orang tanpa penutup kepala. Karena Ibnu Umar dan Nafi' ini kan ulamanya waktu itu. Ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Maka untuk menjaga marwah, ya, pakai penutup kepala. Meskipun cuma sekedar ketemu orang-orang. Ibnu Umar tanya, Nafi', kau mau nggak ketemu manusia tanpa pakai penutup kepala? Nggak mau saya. Maka Ibnu Umar berkata lagi, Fallahu ahaqqu ayyastahi minhu. Allah lebih berhak untuk engkau malu kepadanya kalau engkau tak pakai penutup kepala ketika sholat. Jadi Ibnu Umar bikin perbandingan, kalau ketemu manusia aja engkau malu nggak pakai penutup kepala, masa ketemu Allah kau tidak malu? Ucapan Ibnu Umar ini bisa kita turunkan kepada hukum-hukum yang lain. Contohnya apa? Mau ketemu bos, bagaimana pakaiannya? Yuk rapi dong, pakai kemeja yang paling bagus, celana yang bagus, ikat pinggang, dasi, jas. Lah ketemu Allah kok biasa aja gitu. Jadi juga jadi inilah jadi cambuk bagi kita ya. Jangan ketemu manusia kita pakai pakaian yang bagus-bagus, giliran ketemu Allah pakai pakaian yang seadanya. Pakai pakaian kita yang bagus-bagus, yang terbaik. Dan ini tidak termasuk sombong, tidak. Ya. Berangkat dengan baju yang bagus, dengan parfum yang wangi gitu ya. Ini dalam rangka memuliakan, karena mau ketemu Allah ya. Maka dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai penutup kepala ketika salat ya. Baik, selesai bab 17 tentang sorban Nabi. Kita masuk bab 18. Berapa menit lagi tuh? 3 menit. Oh iya, nggak apa-apa, mukaddimah aja. Bab 18 yaitu izar, sarungnya Nabi. Sarungnya Rasulullah SAW, izar. Jadi kalau jenengan umroh itu bagian atas namanya rida, selendang, lendang ya, baju atas. Nah yang dipakai di bagian bawah itu namanya izar. Jadi umroh itu kan dua helai baju ya, rida sama izar. Jadi izar secara bahasa adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian perut ke bawah, sementara bagian perut ke atas itu dinamakan rida.
Nah, apakah ada keutamaan khusus pakai pakaian yang model seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, ini hanya uruf, kebiasaan saja. Dan FYI, sebagai informasi, sarung yang kita pakai hari ini, ya sarung-sarung seperti yang jenengan pakai, itu sesuatu yang dianggap aneh oleh orang-orang Arab. Kalau jenengan pakai ke masjid untuk sholat atau ke tempat-tempat publik, semisal mau ke bank, mau ke toko, mereka biasanya ya jubah, gamis atau celana gitu. Kenapa? Karena di kalangan mereka sarung, kalangan mereka loh ya, sarung itu dipakai laki-laki yang habis jima dengan istrinya. Karena sarung kan gampang lotroknya kan dulu. Orang dadak ngelepas ikat pinggang gitu. Nah, teman saya itu karena baru awal keterima di Madinah, dia pakai sarung. Selesai sholat mau ke bank ngurus apa namanya ya kiriman ya dari orang tua atau apalah gitu. Mbak kasirnya udah ketawa dari jauh. Sapamnya ketawa tapi marah begitu ya. Kawan saya ini dicekel, dipegang begini. Ya haji, mamnu. Kalau bahasanya kita, maaf Pak, di sini terlarang masuk kantor pakai sarung. Mamnu ya haji. Kawan saya ini kaget, "Limana mamnu ya habibi?" Kenapa dilarang aku masuk ke sini ya habibi? Kata askarnya apa? Idharuk, sarungmu itu nggak pantas dipakai untuk ke tempat-tempat publik seperti ini. Ganti pakai yang lain. Dia ndak emosi ngusir, enggak, marah sambil ketawa gitu loh. Ini beda tradisi ya, beda uruf dan kebiasaan ya. Khair, kita cukupkan dulu pembahasan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas sarung dan gaya jalan Nabi ya, wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon izin untuk dua Senin, yaitu tanggal 14 dan 21 izin libur dulu karena ada tugas mengawal jamaah umroh ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.